Bonjour, mes étudiants. Alors, nous allons discuter sur psycholinguistique pour aujourd'hui ya. Seperti biasa pada materi ini yang diharapkan adalah kalian mampu memahami pengertian psikolinguistik, kemudian membedakan aspek-aspeknya, terkhusus mengenai kompetens, performance, struktur fungsi, dan proses juga mekanisme perolehan bahasa ya. Selain itu juga diharapkan psikolinguistik ini menjadi salah satu alternatif penyusunan skripsi sehingga kalian mampu menganalisis psikolinguistik dan segala aspek-aspeknya. Ya, berikutnya kita terlebih dahulu memperhatikan seperti apa itu pengertian dari psikolinguistik. Sebelum kita mengenal seperti apa pengertiannya, dari teori yang saya baca ya untuk psikolinguistik sendiri ini berasal dari istilahnya secara etimologis ya, berasal dari dua kata yaitu psikologi dan linguistik. Sudah pasti kedua istilah ini ya. Dan pasti kedua istilah ini memiliki perbedaan dari segi kajiannya. Untuk psikologi, seperti yang kita tahu secara umum menganalisis atau menelaah, mempelajari bagaimana karakter individu, dan juga linguistik menelaah mengenai bahasa itu sendiri. Sebelum masuk ke atau sebelum akhirnya tercetus ya istilah psikolinguistik, asal muasal dari psikolinguistik ini, istilah yang digunakan adalah mulanya yaitu linguistic of psychology dan juga psychology of language. Mohon maaf ini saya typo ya. Ada pengertian dari psikolinguistik adalah ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis ya, secara psikologis yang terjadi ketika seseorang itu menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang dibenarnya ketika berkomunikasi dan bagaimana kemampuan dari berbahasa itu sendiri. Seperti yang sudah saya spill ya, atau saya sebutkan di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa memang kalau psikolinguistik ini yang dikaji adalah bagaimana seorang manusia itu sampai akhirnya bisa menguasai bahasa. Nah, itulah yang dikaji dari psikolinguistik. Tujuan utama dari ahli psikolinguis ini adalah menemukan struktur dan proses yang melandasi kemampuan manusia untuk berbicara dan memahami bahasa. Jadi mengkaji ya, bagaimana sampai akhirnya proses itu bisa menjadikan manusia bisa berbicara dan juga menguasai bahasa. Ada pun tiga hal menarik perhatian ya bagi para psikolinguis terhadap bahasa menurut Atkinson adalah masalah mengenai pengelolaan bahasa, kemudian hubungan antara pengetahuan bahasa dan penggunaannya, juga menghasilkan dan memahami tuturan. Jadi sudah jelas pada psikolinguistik ini kita akan melihat bagaimana perolehan bahasa itu ya, dan juga masalah-masalah yang terjadi pada proses penguasaan bahasa, bagaimana seseorang menghasilkan dan memahami bahasa atau tuturan. Nah, itu adalah yang dikaji pada psikolinguistik. Berikutnya kita melihat ya, seperti apa itu hakikat pemerolehan bahasa ya. Eh, Setidaknya kalian bisa memahami ya, maksud dari pemerolehan bahasa itu seperti apa ya. Jadi pemerolehan bahasa itu maksudnya adalah bagaimana seseorang bisa memperoleh bahasa, menerima bahasa, dan kemudian akhirnya menggunakan bahasa itu sebagai alat komunikasi. Nah, kalau kita kilas balik ya, bagaimana proses seorang bayi sampai akhirnya bisa
kemudian bertumbuh beranjak dewasa dengan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana seorang manusia memperoleh bahasanya, bagaimana pemerolehan bahasanya. Ya, kemudian kita lihat pada poin pertama ya, di sini sudah em, jelas bahwa dari proses lahir ya, manusia sejak lahir itu sudah dikaruniai dengan ternyata ya, manusia itu dari lahir sudah dikaruniai dengan apa yang namanya bakat bahasa. Meskipun ada seseorang yang ataupun mungkin meskipun pada akhirnya ada orang yang memiliki keterbatasan fisik sehingga yang digunakan bukanlah bahasa verbal, tetapi tetap itu termasuk ke dalam bakat bahasa ya, karena bahasa itu tidak hanya verbal, yaitu tulisan dan tulisan, melainkan juga ada bahasa non verbal. Tetap seseorang itu memiliki bakat bahasa meskipun yang disampaikannya adalah berupa bahasa isyarat. Jadi siapapun itu pasti dari lahir memiliki bakat bahasa. Entah nanti begitu bertumbuh ya bahasa apa yang akan digunakan, berarti dari sana sudah terbukti bahwa memang seseorang itu sejak lahir memiliki bakat berbahasa. Setiap anak yang lahir dan berkembang secara normal, fisik, mental, dan sosial akan mampu menguasai sedikitnya satu bahasa ya. Yang saya katakan tadi di awal, meskipun itu nonverbal, tetap itu dikatakan sebagai bakat bahasa ya. Setidaknya satu bahasa akan dikuasai oleh seseorang. Kemudian, jika ada seseorang menguasai lebih dari satu bahasa, maka bahasa pertama yang dikuasai ini disebut sebagai bahasa ibu atau B1 ya. Jadi kita sudah mulai mengenal urutan penguasaan bahasa. Jadi bahasa pertama yang dikuasai itu disebut sebagai B1 atau bahasa ibu. Kita contoh pada kasus kita sebagai pelajar bahasa Indonesia. Kita tentu orang Indonesia yang bertumbuh di lingkungan daerah ya, di mana daerah kita juga memiliki bahasanya sendiri. Nah, menurut kalian, apakah yang disebut atau yang dimaksud dengan bahasa pertama, bahasa ibu atau B1 pada pelajar bahasa Indonesia ya, itu adalah bahasa Indonesia sendiri, bahasa Indonesia itu sendiri atau bahasa daerahnya? Coba kalian tentukan apakah yang dimaksud dengan bahasa satu ya B1 atau bahasa ibu dari kita sebagai seorang Indonesia ini adalah bahasa Indonesia itu sendiri atau bahasa daerahnya? Silahkan kalian jawab. Kita perjelas kembali ya, bahasa pertama ini mengacu pada perkembangan bahasa setiap individu. Setiap individu memiliki prosesnya sendiri dalam hal pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa yang digunakan. Tidak menutup kemungkinan seorang anak itu ya menguasai dua bahkan lebih bahasa. Tentu saja berkaca dari kita sebagai seseorang yang menggunakan bahasa lebih dari satu di luar dari bahasa asing ya, yang dipelajari, kita menguasai bahasa daerah juga menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa pertama yang dikuasai sebelum seseorang menguasai bahasa lain. Nah, ini sudah dijelaskan, bahasa pertama dikuasai sebelum seseorang menguasai bahasa lain. Nah, ini tentunya sudah bisa menjawab dari pertanyaan yang saya berikan tadi ya. Tolong tuliskan di komentar seperti apa pandangan kalian terhadap pertanyaan saya, apakah bahasa daerah atau bahasa Indonesia yang menjadi bahasa ibu atau B1. Di sini saya memberikan contoh ya yang saya ambil juga dari teori psikolinguistik. Indro, mudah-mudahan kalian mengenali beliau ya. Beliau ini adalah salah satu anggota Warkop DKI ya, Dono Kasino Indro. Indro ini lahir di lingkungan Madura. Beliau lahir di lingkungan Madura dan menggunakan bahasa Madura. Sudah pasti ya kakak besar bertumbuh di Madura, jadi setidaknya beliau juga menggunakan bahasa Madura. Ternyata hanya sampai umur 5 tahun. Mengapa demikian? Karena setelahnya pada saat Indro dan juga kita ya, ketika kita masuk di sekolah, mulai dari TK,
hingga SD itu sudah pasti bahasa yang sehari-hari digunakan adalah bahasa Indonesia. Nah, karena itu Indro setelah umur 5 tahun ke atas mulai belajar dan menggunakan bahasa Indonesia. Maka pada kasus Indro ini ya bahasa Madura ini dikatakan sebagai B1 dan bahasa Indonesianya merupakan B2 bagi Indro. Ya, jadi sudah jelas bahwa bahasa ibunya adalah bahasa Madura. Mengapa demikian? Ya, karena Indo lahir di Madura dan bahasa yang digunakan sehari-hari di lingkungannya juga dengan orang tuanya adalah bahasa Madura. Sementara bahasa Indonesia adalah B2 ya, bahasa kedua ya oleh Indro ya bagi Indro. Jadi jawaban yang benar dari pertanyaan yang saya berikan tadi ya adalah bahwa bagi kita tentunya bahasa daerah adalah B1 atau bahasa ibu, sementara bahasa Indonesia adalah B2. Siapa jawaban yang benar? Ya, silakan refleksi ya. Mudah-mudahan kalian semua menjawab dengan benar. Ya, kita lanjutkan lagi. Berikutnya ada produksi ujaran ya. Kita lihat di sini produksi ujaran. Dari kata produksi ya berarti ada bagaimana caranya sehingga ujaran itu em, keluar ya baik secara lisan maupun tulisan. Nah, produksi bahasa itu melibatkan dua aktivitas utama yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Dari dua kata kunci ini setidaknya kalian sudah bisa memiliki gambaran ya seperti apa itu perencanaan dan pelaksanaan terkait aktivitas dari produksi bahasa. Jadi, nah, contohlah pada kasus lisan ya, bahasa lisan atau berbicara, ketika seseorang ingin bertutur atau mengatakan sesuatu, pasti ada perencanaan. Perencanaannya itu berupa ide apa yang akan dia bicarakan, kemudian bagaimana dia akan tuturkan, bagaimana dia akan ungkapkan, ya. Ini pun berlaku ketika kita sedang presentasi ya. Kita akan menyiapkan segala sesuatunya dengan matang sehingga dapat kita presentasikannya. Itu sudah melibatkan dua aktivitas utama ya, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Sesuai dengan yang ada di poin di sini ya, dalam berbicara penutur itu merencanakan bagaimana dia bertutur dan melaksanakannya dengan langkah yang sistematis melalui segmen bunyi, kata, frasa, dan kalimat. Segmen bunyi itu yang dimaksud adalah bagaimana dia melafalkannya, bagaimana dia mengatur intonasi suaranya supaya terlihat lebih serius, atau supaya pendengar itu dapat mendengar dengan baik apa yang dia tuturkan. Kemudian bagaimana dia memilih kata, frasa, dan kalimatnya yang disesuaikan dengan pendengarnya. Nah, ini sama halnya ketika kita menyinggung pragmatik juga sosiolinguistik ya. Ada kelas-kelas, kelas tinggi, kelas rendah. Jadi kita perlu menyesuaikan em, apa yang kita ucapkan. Ya, kalau situasinya formal ya kita akan membicarakannya juga dengan formal dan sebaliknya. Begitu juga dalam hal menulis. Justru dalam hal menulis itu lebih kompleks ya. Berlaku juga proses yang sama. Ada perencanaan dan pelaksanaan bahkan lebih matang ya perencanaan. Hanya saja yang berbeda adalah wujudnya. Kalau berbicara itu wujudnya bisa, sedangkan kalau menulis wujudnya adalah tulisan. Ya. Dan juga selain dalam wujudnya yang berbeda, dalam menulis itu tersedia waktu untuk berpikir dan mengoreksi hasil tulisannya. Contohlah kalian pada kelas PE, pada kelas menulis, ya. Sebelum diarahkan atau diminta untuk mengumpulkan hasil tulisan kalian, kalian juga pasti akan mengoreksi terlebih dahulu hasil tulisan kalian. Apakah konjugasi yang digunakan sudah betul, apakah sudah eh, memiliki urutan SPOK, ya. Nah, itulah yang membedakan antara produksi bahasa lisan dan tulisan. Nah, dalam produksi ujaran sendiri, ya, melibatkan tiga aspek utama, yaitu persepsi ujaran,
speech acquisition, produksi ujaran, speech production, dan pemrograman bahasa atau language acquisition. Ada tiga aspek utama, ya. Persepsi ujaran, produksi ujaran, dan pemrograman bahasa. Kita lanjutkan lagi berikutnya, yaitu ini ya, kita lihat seperti apa pengertian atau penjelasan dari masing-masing tiga aspek produksi ujaran tadi ya. Yang pertama ada persepsi ujaran atau speech acquisition, pembahasan atau pembahasan atau penelitian mengenai bagaimana ujaran sampai ke pendengar dan bagaimana pendengar tersebut memahaminya. Kita lihat dari kata persepsi ya. Jadi persepsi itu ada sudut pandang ya. Jadi bagaimana pendengar memahaminya ya dari sudut pandang pendengar. Kalau sudah terkait persepsi ujaran yang diteliti adalah seperti apa ujaran itu sampai ke pendengar dan seperti apa pendengar itu memahaminya. Contohnya ya, masalah utama dalam penerimaan bahasa, penanda ujaran, termasuk tempat dan cara artikulasi, penerimaan segmen kinetik, dan model-model penerimaan ujaran. Nah, ini kalau kita lihat ya lebih kepada kronologi karena em, di sana diteliti bagaimana segmen fonetiknya, kemudian model-model penerimaan ujaran, penanda ujarannya seperti adanya tempat dan cara artikulasi, ya. Ini lebih kepada fonetik atau fonologi. Kemudian ada produksi ujaran speech production ya, mengkaji masalah bagaimana ujaran itu dihasilkan sehingga dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Sebenarnya kalau kita lihat dari pengertian ya antara ini dengan ini hampir 11-12 ya, tetapi kita melihat kembali dari contoh-contoh yang diberikan. Sementara pada produksi ujaran yang diliputi ya atau yang diteliti meliputi sumber data untuk model-model produksi ujaran, isu-isu dalam produksi ujaran, dan model-model proses produksi ujaran. Sumber data untuk model-model produksi ujaran, isu-isu, juga model-model proses produksi ujaran ini semua terkait dengan proses ujaran itu terjadi ya. Bagaimana ujaran itu dihasilkan. Kalau kita lihat seperti tidak ada bedanya, ya, tetapi ini sudah mulai terjadi ya ujarannya. Sedangkan pada eh, aspek yang pertama ini lebih kepada bagaimana ujaran itu em, diterima oleh pendengar. Ya. Sementara ini bagaimana ujaran dihasilkan. Sesuai dengan kata persepsinya ya, bagaimana pendengar itu menerima ujaran tersebut. Dan sedangkan kalau ini produksi ya, bagaimana produksi atau bagaimana ujaran dihasilkan. Kemudian yang ketiga ada pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa ini berhubungan dengan bagaimana seorang memperoleh bahasa dalam hidupnya. Ini sesuai dengan hakikat dari psikolinguistik ya, meliputi metode-metode penelitian dalam perkembangan bahasa, perkembangan penerimaan bahasa, leksiko anak, belajar membuat dan memahami kalimat, belajar berkomunikasi, dan teori pemerolehan bahasa anak. Ini sudah di luar dari persepsi dan produksi ya. Jadi bagaimana seseorang itu memperoleh bahasa sesuai dengan hakikat dari psikolinguistik. Kita lihat selanjutnya dalam hal produksi ujaran ya. Dalam hal produksi ujaran, bahasa lisan atau berbicara merupakan keterampilan bersifat abstrak di antara empat keterampilan lainnya. Penutur memerlukan keterampilan dan kompetensi yang baik dalam mengungkapkan pikiran dan idenya. Penguasaan tentang kata kalimat dan pengucapannya menentukan keberhasilan suatu ujaran, terlebih bila yang diujarkan
dapat dimengerti ya, dapat dimengerti oleh mitra tutur. Dikatakan abstrak itu karena apa ya? Karena tidak dalam bentuk tertulis. Dan juga konsep yang dimiliki oleh penutur itu tidak akan dapat diterima oleh pendengar jika tidak diungkapkan. Nah, dalam proses pengungkapannya pun perlu penguasaan tentang kata, kalimat, dan pengucapan ya. Dan ketiga aspek ini menentukan apakah ujaran itu berhasil disampaikan atau tidak. Makanya dikatakan abstrak karena kalau tidak terjadi ya tidak akan bisa dipahami. Berbeda hal dengan tulisan ya. Tulisan itu tidak bisa dikatakan abstrak karena berbentuk tertulis, bahasa-bahasanya sudah nyata ya. Sebelum disampaikan kepada pendengar, bahasa-bahasa itu sudah terlihat ya, tulisannya sudah terlihat. Jadi hanya tinggal ditujukan saja atau dibagikan saja kepada mitra tutur secara tertulis. Dalam hal komunikasi isyarat pun ya, motor syaraf memerintahkan tangan untuk memproduksi gerak-gerak isyarat. Ya, itu sesuai dengan yang saya lakukan tadi di awal bahwa bahasa isyarat termasuk bahasa nonverbal, termasuk bahasa nonverbal dan memerlukan perantaranya ya seperti gerak-gerak isyarat melalui gerakan tangan sehingga dapat tersampaikan dengan baik. Itu pun termasuk ke dalam keterampilan yang bersifat abstrak. Kemudian ujaran berasal dari pikiran penutur dan prosesnya diselesaikan hanya ketika kata-kata yang dikeluarkan atau diucapkan menimbulkan suatu ide dari pendengar. Dikatakan terselesaikan prosesnya ketika pendengar itu memahami, bahkan eh, ada keinginan untuk merespon ya. Berarti dikatakan adanya timbal balik. Itu terkait produksi ujaran. Jadi dalam hal produksi ujaran itu segala sesuatunya ya terkhusus bahasa lisan itu dikatakan abstrak jika belum terjadi, termasuk komunikasi isyarat juga perlu menggunakan gerak-gerak isyarat, dan ketika selesai atau dikatakan selesai itu ketika pendengar memiliki ide untuk melakukan timbal balik atau diskusi balik atau setidaknya merespon. Berikutnya kita melihat konsep penguasaan kata ya. G mendefinisikan kata itu adalah serangkaian bunyi yang dapat dipisahkan dari yang mendahului dan yang mengikutinya dalam sebuah kalimat oleh kata-kata lain. Dari pengertian ini mungkin kita agak bingung ya, maksud dari kata itu seperti apa. Tetapi yang kita pahami adalah kata-kata itu akan bermakna ketika dibunyikan ya. Dan juga diikuti oleh kata-kata lain ya untuk membentuk sebuah kalimat. Adapun maksud dari penguasaan tentang kata ini sangat berperan penting ketika seseorang akan memproduksi bahasa, karena produksi bahasa itu yang terlihat dari penguasaan tentang katanya. Ya. Bagaimana seseorang itu memilih memilih jenis kata yang tepat untuk diucapkan sehingga orang lain itu dapat paham apa yang dimaksudkan dan juga tidak membuat tersinggung. Nah, pemilihan kata ini memerlukan kehati-hatian yang agak tinggi karena takut akan menimbulkan salah pengertian. Dalam penguasaan kata juga kita melibatkan suku kata ya. Contohnya ketika kita masih kecil, pada saat kita mulai melafalkan bubunyian kata. Contoh pada saat belajar bahasa Indonesia ini Ibu Budi. Itu terdapat pemenggalan ya, pemenggalan kata yang termasuk ke dalam suku kata ya. Ini ya, ini, ibu, budi. Nah, itu semua dipenggal termasuk ke dalam silabel atau suku kata. Ini tidak lain ditujukan untuk seseorang itu dapat memproses, ya, dapat memahami ujarannya. Karena jika anak belajar membaca langsung dalam bentuk satu kata itu agak sulit. Ya. Jadi akan lebih baik jika dipenggal-penggal.
Maka dari itu mengapa silabel atau sukakata ini memiliki peran penting dalam pemrosesan bahasa dan dianggap sebagai unit dasar dari pengolahan fonologis. Karena pemenggalan tadi yang membantu seseorang itu dapat melafalkan sehingga belajar membaca dengan baik ya. Seperti ini. Seperti contohnya yang sudah. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Nah, pada proses penguasaan kata itu terdapat dua macam proses mental ya, berupa senyapan atau pos dan kekeliruan atau errors. Kita lihat dari skemanya di sini ya. Ada skemanya. Yang pertama ada bukti. Nah, bukti ini yang dimaksud adalah ujarannya ya. Ketika seseorang itu berujar, pasti akan melalui kedua proses mental ini ya, ada senyapan atau kekeliruan. Sambil saya menjelaskan, sambil kalian membayangkan ketika kalian berbicara ya, atau kalian bisa melihat bagaimana saya berbicara. Ketika saya berbicara itu pasti sesekali atau sering saya melakukan pause ya atau senyapan, berhenti sejenak ya. Untuk apa? Untuk bisa mengatur pernafasan dan juga memperhatikan kembali apakah yang saya sampaikan itu tepat atau tidak ya, sehingga di sini akan muncul juga keraguan. Ketika seseorang berbicara itu pasti akan melakukan senyapan ya, mengatur pernapasan dan juga memperhatikan keraguan yang mungkin ditimbulkan. Dan juga di antara itu pasti akan juga terjadi kekeliruan ya, baik berupa slip of the tongue atau kilir lidah dan juga ini di luar dari umumnya ya maksud saya. Nah, tadi saya sudah mengalami kilir lidah ya atau slip of the tongue, bagian dari kekeliruan ketika berujar. Untuk penyakit afasia ini sendiri, ini tidak umum ya. Jadi ketika ada seseorang yang memiliki penyakit ini, setidaknya banyak sekali kekeliruan yang akan dilakukan ketika berbicara karena pengaruh dari penyakitnya ini sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan penyakit afasia? Silakan kalian cari definisi dari penyakit afasia dan contohnya seperti apa ya ketika seseorang yang memiliki penyakit afasia ini melakukan ujaran atau menuturkan ujaran. Silakan jawab di kolom komentar ya. Ya, kemudian kita lihat lagi di sini, tadi ada saya sebutkan filler lidah. Ini juga menyinggung kembali dari bagian sosiolinguistik kemarin ya, ada slip of tongue pada saat seorang melakukan alif kode. Contoh kasusnya adalah Isyana ya, bisa jadi seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Ada proses pengujaran ya, proses pengujaran. Kita lihat apa maksud dari proses pengujaran itu. Ada upaya-upaya penyampaian ujaran atau maksud seorang penutur kepada mitra tutur. Nah, ini disebut dengan interlokutor ya, interlokutor. Interlokutor adalah proses atau upaya menyampaikan ujaran atau maksud kepada seorang mitra tutur. Dari proses pengujaran juga akan terdapat kesulitan ya. Nah, kesulitan ini terdiri dari dua jenis. Kalau yang tadi kita lihat itu proses mental pada produksi ujaran. Sedangkan yang ini adalah kesulitan ketika memproduksi ujaran, yaitu kesalahan ujaran, speech errors, dan juga ketidaklancaran ujaran atau speech disfluencies. Dari istilahnya saja kita sudah memiliki gambaran ya seperti apa itu kesalahan ujaran dan juga ketidaklancaran ujaran. Kita lihat yang pertama, kesalahan ujaran ini mungkin timbul akibat tingkat kemampuan yang dimiliki oleh si penutur ya dan kemampuan alat ucap sesuai dengan tingkat dan perkembangan usianya. Nah, tingkat kemampuan yang dimiliki oleh si penutur ya. Misalkan kita seorang Indonesia
kemudian menuturkan bahasa dalam bahasa Prancis, akan terjadi kesalahan-kesalahan ujaran dalam hal pelafalan. Mengapa demikian? Ya karena tingkat kemampuan berbahasa Prancis kita tidak seperti natifnya ya atau ahli bahasa Prancisnya atau seorang yang memang menggunakan bahasa Prancis dari lahir. Nah, itu juga termasuk ke dalam kesalahan ujaran. Atau contohnya anak-anak kecil yang sedang mulai bertutur ya. Dari kata gelap bisa bisa jadi dilafalkan menjadi elat, ikut bisa terbalik menjadi kikus, susu menjadi pupus ya karena saking susahnya ketika mereka belajar berujar. Kemudian kalau ketidaklancaran ujaran ya lebih umum terjadi dari apa yang difikirkan dan cenderung tidak diperhatikan. Kita lihat contohnya di sini, terjadi kurang lebih setiap 5 kata ketika orang sedang mendeskripsikan gambar-gambar ya. Nah, ini cocok ketika pada sesi presentasi ya. Ketika seseorang sedang melakukan presentasi, setidaknya kelancaran itu akan bertahan hanya sampai mungkin em, 1 sampai 4 kalimat yang diujarkan ya. Selebihnya pasti akan muncul kesalahan-kesalahan atau kesilapan, juga bahkan keraguan ya. Nah, itu bagian dari ketidaklancaran ujaran. Bisa jadi dipengaruhi karena keraguan ya atau nervous. Juga ketika seorang melakukan ketidaklancaran ujaran ada pengulangan ya. Kalau kalian perhatikan saya ketika saya menjelaskan ini ya, di awal saya melakukan beberapa kali pengulangan ya. Nah, itu termasuk ke dalam ketidaklancaran ujaran. Ada juga false start ya, juga kata-kata pengisi seperti nah, ini hal-hal yang sangat lumrah ya, hal-hal yang sangat umum digunakan ketika seseorang itu mengalami ketidaklancaran ujarannya. Ada penggunaan seperti kalau dalam bahasa Inggris ada well, you know. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia selain ya ada juga kayak kayak nah gitu ya itu termasuk ke dalam bagian dari ketidaklancaran ujian. Nah, proses pengejaran ini sungguh sangat menggambarkan bagaimana proses dari psikolinguistik itu sendiri ya. Jadi, pembahasan mengenai psikolinguistik dicukupkan sampai sekian. Setelah ini, kalian perhatikan apa saja yang akan saya berikan sebagai pertanyaan untuk bisa membantu kalian lebih memahami dari psikolinguistik itu. Merci à la semaine prochaine. Au revoir.